Banyak orang menjalani hidup layaknya hamster di roda, terus berlari tapi nggak kemana-mana. Mereka kerja keras setiap hari, menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu saat bisa bebas finansial. Tapi anehnya, makin keras kerja, makin jauh rasanya dari tujuan itu. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya adalah karena kita diajari bahwa kunci sukses itu kerja keras dan hemat. Nggak salah sih, tapi itu baru setengah cerita. Sistem pendidikan dan lingkungan sekitar seringkali lupa mengajarkan satu hal penting, yaitu cara membuat uang bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Nah, video ini mengajak kamu mikir ulang soal kekayaan. Bukan cuma soal uang dan barang mewah, tapi soal kebebasan, pilihan, dan hidup yang kamu jalani dengan sadar. Di sini, kita akan bahas 15 pelajaran penting tentang kekayaan. Bukan teori kaku yang bikin ngantuk, tapi panduan yang bisa bikin kamu bilang, "Oh, jadi selama ini gue salah fokus." Yuk, kita mulai perjalanan ini. Siapa tahu, di tengah-tengahnya kamu nemu pencerahan yang bisa ngubah cara kamu ngelihat uang dan hidup. 1. Tujuan kekayaan adalah kebebasan, bukan barang mewah. Kebanyakan orang ngira jadi kaya itu soal punya mobil sport, rumah megah, jam tangan yang bisa nyalain satelit. Pokoknya segala hal yang bisa dipamerin di media sosial. Tapi kalau kamu tanya orang yang beneran paham soal kekayaan, mereka bakal jawab beda, yaitu tujuan kekayaan itu kebebasan, bukan barang. Bayangin bisa bangun tidur tanpa alarm, kerja karena mau, bukan karena harus, dan punya waktu buat keluarga, jalan-jalan, atau sekadar bengong sambil ngopi sore. Nah, itu kekayaan yang sebenarnya. Masalahnya, dunia sering menggoda kita buat ngejar simbol kekayaan, bukan esensinya. Iklan, media, dan lingkungan bikin kamu ngerasa harus beli ini itu biar kelihatan sukses. Padahal, semua barang itu cuma kasih kebahagiaan sementara. Kamu senang waktu beli, tapi 5 menit kemudian, udah pengen beli yang lain lagi. Jadi mulai sekarang, ubah mindset kamu. Jangan kejar barang, kejar kebebasan. Karena di akhir hari, bukan mobil atau sepatu mahal yang bikin hidup kamu berarti, tapi waktu dan pilihan yang kamu punya buat hidup dengan cara kamu sendiri. 2. Waktu adalah aset yang tidak dapat diperbarui. Coba pikir deh, kamu bisa kehilangan uang dan cari lagi, bisa kehilangan barang dan beli lagi. Tapi waktu, sekali lewat, ya udah, bye forever. Makanya, orang-orang kaya yang paham betul soal hidup justru super pelit sama waktu, bukan sama uang. Mereka ngerti bahwa waktu itu aset premium, jauh lebih berharga dari saldo rekening. Makanya, mereka nggak buang-buang waktu buat hal yang nggak nambah nilai dalam hidup mereka. Mereka cari cara biar waktu yang mereka punya bisa dipakai buat hal yang penting. Entah itu bangun bisnis, ngabisin waktu bareng keluarga, atau istirahat dengan tenang tanpa overthinking tagihan. Kunci dari semua ini, fokus ke hal-hal yang bisa ngasih kamu pendapatan pasif, dan bikin hidup kamu naik level, bukan cuma sibuk kerja terus. Karena kerja keras itu bagus, tapi kalau kamu kerja terus tanpa mikirin strategi, kamu cuma jadi orang sibuk yang capek, bukan orang cerdas yang bebas. Jadi mulai sekarang, jaga waktu kamu seperti kamu jaga uang di dompet. Bahkan, lebih dari itu. Karena uang bisa kamu cari lagi. Tapi waktu, nggak ada tombol rewind, bro. 3. Kekayaan dibangun dari kepemilikan, bukan upah. Kalau kamu cuma ngandelin gaji bulanan buat jadi kaya, siap-siap kecewa. Soalnya, upah itu kayak jalan tol yang ada batas kecepatannya. Nggak peduli seberapa keras kamu injek gas, tetap ada limitnya. Tapi kalau kamu punya aset, nah itu kayak punya jalan sendiri yang bisa kamu bangun terus sampai kemanapun kamu mau. Orang-orang kaya ngerti satu hal penting. Mereka nggak kerja buat uang, uang yang kerja buat mereka. Caranya adalah dengan punya aset, bisa dalam bentuk bisnis, saham, properti, atau bahkan produk digital. Intinya, sesuatu yang terus menghasilkan meskipun kamu lagi rebahan, traveling, atau tidur siang pakai bantal kesayangan. Kepemilikan itu ibarat menanam pohon. Mungkin di awal kamu harus rawat dan sabar, tapi suatu hari nanti pohon itu bakal berbuah terus, tanpa kamu harus siram tiap hari.
Beda banget sama gaji yang cuma datang kalau kamu kerja, ya libur juga uangnya. Jadi mulai sekarang, pikirin, apa yang bisa aku miliki hari ini supaya aku nggak harus kerja terus seumur hidup. Karena gaji bisa bantu kamu bertahan, tapi kepemilikan, itu yang bantu kamu terbang. 4. Bunga majemuk adalah keajaiban finansial. Kalau ada sihir yang nyata di dunia keuangan, namanya bunga majemuk. Tapi jangan bayangin bunga ini kayak yang kamu kasih pas Valentine ya. Bunga majemuk itu sihir yang bikin uang kamu bisa berkembang sendirian, dan makin lama kamu sabar, makin gila hasilnya. Gampangnya gini, kamu investasiin uang itu ngasih untung, lalu keuntungan itu juga diinvestasiin lagi. Jadi uang kamu ngelahirin anak uang, lalu anaknya juga punya anak lagi. Lama-lama, kamu punya keluarga besar yang kerja buat kamu 24 jam sehari, tanpa ngeluh dan tanpa minta libur. Kuncinya, mulai sedini mungkin, karena waktu adalah sahabat terbaik bunga majemuk. Kamu mungkin mulai kecil, tapi kalau kamu konsisten dan sabar, hasilnya bisa ngalahin mereka yang mulai besar tapi nggak tahan lama. Jadi daripada nunggu, nanti kalau udah banyak duit baru investasi, mending mulai sekarang, sekecil apapun. Karena dengan bunga majemuk, yang menang bukan yang tercepat, tapi yang paling konsisten dan sabar. Ini bukan sprint, tapi maraton yang ujungnya bikin kamu senyum lebar sambil bilang, "Loh, kok uangku jadi segini banyak?" 5. Inflasi mengikis tabungan. Pernah ngerasa uang kamu kayak ngilang pelan-pelan, padahal nggak dipakai buat apa-apa? Nah, itu kerjaan inflasi. Diam-diam inflasi nyolong daya beli kamu setiap tahun. Dulu 10.000 bisa beli banyak, sekarang paling cuma dapat seplastik kerupuk dan senyuman kasir. Jadi kalau kamu cuma nabung doang tanpa strategi, sebenarnya kamu pelan-pelan kehilangan uang, bukan menyimpannya. Tabungan memang penting buat dana darurat, tapi kalau semua uang kamu cuma parkir di rekening dan nggak dikembangin, lama-lama nilainya menyusut kayak baju yang dicuci air panas. Makanya, kamu perlu investasi, cari aset yang nilainya naik seiring waktu, kayak saham, properti, atau reksadana. Bukan berarti harus langsung jago finansial, tapi kamu bisa mulai pelan-pelan sambil belajar. Yang penting uang kamu nggak cuma duduk manis, tapi juga ikut kerja. Ingat, tujuan bukan sekadar punya banyak uang, tapi punya uang yang tetap berharga meskipun waktu jalan terus. Jadi lawan inflasi bukan dengan keluhan, tapi dengan strategi. Biar uang kamu nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang. 6. Hidup hemat adalah alat, bukan gaya hidup. Hemat itu keren, tapi kalau keterusan, bisa jadi jebakan Batman. Banyak orang yang baru melek finansial langsung ngurangin jajan, matiin AC, dan batalin langganan Netflix. Nggak salah sih, tapi jangan sampai kamu pikir hidup hemat itu tujuan akhir. Hidup hemat itu kayak rem di mobil. Berguna banget pas kamu perlu berhenti atau pelan, tapi masa iya kamu mau nyetir selamanya sambil ngerem? Hemat itu alat buat bantu kamu mulai, nabung, dan ngatur ulang keuangan. Tapi setelah fondasi kamu kuat, waktunya belajar gimana caranya ningkatin penghasilan. Soalnya, mengurangi pengeluaran itu ada batasnya. Tapi penghasilan bisa terus naik kalau kamu kreatif dan terus berkembang. Jadi jangan terjebak dalam pola pikir, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai-sampai hidupmu kehilangan rasa. Boleh kok ngopi cantik atau nonton bioskop, asal kamu tahu prioritas dan punya rencana. Hidup bukan soal terus-menerus menghindari pengeluaran, tapi tentang mengelola uang dengan bijak sambil tetap menikmati hidup. Jadi, hematlah dengan pintar, bukan dengan takut. 7. Utang bisa menjadi alat atau perangkap. Utang itu kayak pisau. Kalau kamu tahu cara pakainya, bisa bantu masak dan bikin hidup lebih mudah. Tapi kalau sembarangan, ya siap-siap keiris sendiri. Banyak orang mikir semua utang itu buruk. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Ada yang namanya utang konsumtif. Ini musuh sejati dompet kamu. Beli barang cuman buat gaya, padahal nggak benar-benar dibutuhkan, dan ujung-ujungnya nyicil bertahun-tahun. Nah, ini yang bikin kamu kerja cuman buat bayar masa lalu. Tapi ada juga yang disebut utang produktif.
Ini utang yang kamu pakai buat nambah aset atau penghasilan. Misalnya, pinjam buat modal usaha, beli properti yang disewakan, atau bahkan ikut kursus biar skill kamu naik level. Kalau dimanfaatkan dengan bijak, utang ini bisa jadi jalan pintas menuju kebebasan finansial. Kuncinya, kamu harus ngerti tujuannya dulu sebelum ngutang. Jangan tergoda diskon, cicilan 0%, atau promo yang bikin dompet deg-degan. Tahan dulu, pikirin matang, dan tanya ke diri sendiri. Ini bikin aku tambah kaya, atau malah tambah repot? Jadi utang itu bukan setan, tapi juga bukan mainan. Gunakan dengan cerdas, biar dia bantu kamu naik level, bukan bikin kamu terjebak di game over. 8. Kekayaan dibangun dengan sistem, bukan kekuatan kehendak. Semangat itu penting, tapi kalau cuma ngandelin niat doang, wah, lama-lama kamu capek sendiri. Bangun kekayaan bukan soal kuat-kuatan tekad tiap hari buat nggak jajan boba atau nahan beli sneakers diskon. Ini soal punya sistem yang jalan otomatis, bahkan pas kamu lagi tidur siang. Coba deh pikirin kayak gini, bayangin kamu pengen fit. Kalau tiap hari harus mikir, mau olahraga nggak ya? Ujung-ujungnya pasti banyak enggaknya. Tapi kalau kamu udah punya jadwal rutin, sepatu udah standby, dan playlist semangat udah siap, olahraga tinggal jalan, nggak pakai drama. Sama juga dengan finansial. Kamu butuh sistem yang bikin kamu nggak harus mikir keras setiap kali mau ngatur duit. Misalnya, gaji langsung dipotong otomatis buat investasi, tabungan, dan kebutuhan bulanan. Jadi kamu nggak perlu ribet ngatur terus-menerus. Duitnya udah punya jalur sendiri. Sistem itu bikin kamu tetap on track walau motivasi lagi tidur. Karena jujur aja, kita semua manusia biasa, nggak selalu semangat, nggak selalu disiplin. Tapi kalau sistemnya solid, kamu tetap bisa maju, pelan tapi pasti. Intinya, jangan bikin kekayaan kamu tergantung mood. Bangun sistem yang kerja buat kamu, bukan sistem yang bikin kamu kerja terus. 9. Pajak adalah pembunuh kekayaan diam-diam. Kalau kekayaan itu kapal, maka pajak itu kayak lubang kecil di lambungnya. Nggak kelihatan, tapi pelan-pelan bisa bikin tenggelam kalau kamu nggak sadar dan nggak tahu cara nutupnya. Banyak orang kerja keras, nabung rajin, investasi juga udah mulai, tapi lupa satu hal penting, yaitu pajak. Bukan berarti kamu harus kabur dari pajak ya, itu mah cari masalah. Tapi kamu perlu ngerti cara main cerdas dalam sistem yang ada. Misalnya ada perbedaan besar antara penghasilan aktif, kayak gaji, dan penghasilan dari aset, kayak dividen atau capital gain. Yang gaji bisa dipajakin tinggi banget, yang dividen bisa lebih ringan. Nah, orang-orang yang ngerti ini bakal nyusun strategi supaya pajaknya lebih efisien. Bukan curang, tapi pinter. Ada juga yang pakai instrumen legal seperti asuransi unit link, reksadana, dengan perlakuan pajak khusus. Atau bahkan buka usaha biar bisa manfaatin potongan pajak yang nggak bisa didapat dari status karyawan biasa. Pajak itu bukan cuma urusan akhir tahun, itu bagian dari strategi kekayaan jangka panjang. Jadi kalau kamu mau duit tetap tinggal di kantong, jangan cuek soal pajak. Belajar dikit-dikit, tanya orang yang paham, dan mulai lihat pajak bukan sebagai beban, tapi sebagai tantangan yang bisa ditaklukkan. Ingat, semakin banyak kamu tahu soal pajak, semakin banyak uang yang bisa kamu selamatkan untuk masa depan. 10. Sebagian besar pengeluaran bukanlah kebutuhan. Coba deh buka aplikasi mutasi bank kamu atau lihat histori belanja online. Ada berapa transaksi yang sebenarnya kamu nggak butuh-butuh amat? Nah, disitulah letak jebakannya. Kita hidup di dunia yang terus-terusan ngajak kita buat beli ini itu. Diskon kilat, promo buy one get two, iklan yang bilang, kamu butuh ini biar bahagia. Padahal, kenyataannya, kamu cuma lagi lapar mata. Dan akhirnya, pengeluaran kamu lebih banyak dipengaruhi emosi daripada logika. Makanya penting banget buat belajar bedain antara butuh dan pengen. Butuh itu kayak makan nasi biar kenyang, bayar listrik biar bisa mandi air hangat. Pengen? Itu kayak beli rice cooker yang bisa nyanyi. Lucu sih, tapi yang nggak esensial. Orang-orang yang berhasil membangun kekayaan bukan karena mereka anti belanja.
tapi karena mereka tahu apa yang layak dibeli dan apa yang bisa ditunda. Mereka punya radar yang tajam buat nilai jangka panjang. Jadi sebelum beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri. Ini beneran nambah nilai hidupku, atau cuma buat impress orang yang bahkan nggak peduli? Ingat, pengeluaran kecil yang nggak perlu, kalau dikumpulin, bisa jadi peluang besar yang terbuang. Dan setiap rupiah yang nggak kamu buang sia-sia, bisa jadi pondasi untuk kekayaan yang kamu bangun pelan-pelan tapi pasti. 11. Jaringan. Sama pentingnya dengan kerja keras. Kamu boleh kerja keras siang malam, tapi kalau mainnya sendirian terus, ya capek sendiri. Di dunia nyata, banyak pintu peluang itu nggak terbuka karena kamu paling jago, tapi karena kamu dikenal oleh orang yang punya kunci. Jaringan alias koneksi itu kayak jalan tol menuju sukses. Bukan berarti kamu harus jadi orang yang sok akrab ke semua orang, tapi kamu perlu sadar bahwa relasi yang sehat bisa bantu percepat langkah kamu. Kadang, satu obrolan santai di kopi sore bisa lebih berdampak daripada seminggu kerja lembur. Dan jangan mikir jaringan itu harus selalu tentang cari untung. Bangun hubungan yang tulus, yang saling bantu, saling dukung. Karena dunia ini muter, hari ini kamu butuh bantuan, besok kamu bisa bantu balik. Jadi mulai aja dari hal kecil, sapa orang, ikut komunitas, hadiri acara yang sesuai minat. Dan jangan lupa, jaga nama baik, soalnya reputasi kamu bisa jalan lebih dulu sebelum kamu masuk ruangan. Intinya, kamu nggak harus kenal semua orang penting. Tapi penting banget buat dikenal oleh beberapa orang yang tepat. 12. Lingkungan membentuk kekayaan. Pernah dengar istilah kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu? Nah, ini bukan cuma kata-kata bijak buat caption Instagram, tapi ada benarnya juga. Lingkungan kamu itu punya pengaruh besar banget ke cara kamu berpikir, merasa, dan akhirnya ngambil keputusan soal uang. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang boros, doyan flexing, dan hidupnya dari gaji ke gaji, lama-lama kamu bisa ikut arus. Tapi kalau kamu berada di sekitar orang yang mikirin masa depan, suka belajar hal baru, dan ngerti cara kerja uang, mindset kamu juga ikut ke upgrade. Lingkungan yang tepat bisa jadi komunitas booster. Tempat kamu bisa bertanya tanpa takut dibilang sok tahu, bisa belajar tanpa dihakimi, dan bisa tumbuh bareng-bareng. Karena jujur aja, membangun kekayaan itu lebih seru kalau bareng. Jadi, coba lihat sekeliling kamu. Siapa yang sering kamu ajak ngobrol? Apa yang sering kamu tonton? Siapa yang kamu ikuti di media sosial? Semua itu adalah asupan mental yang diam-diam ngebentuk arah hidup kamu. Kalau ternyata kamu butuh suasana baru yang lebih suportif, nggak apa-apa kok buat geser pelan-pelan. Ingat, kamu nggak ninggalin orang, kamu lagi ngejagain masa depan. 13. Gagal. Itu bukan musuh, tapi guru. Coba jujur deh, siapa sih yang suka gagal? Nggak ada juga yang bercita-cita pengen jatuh berkali-kali. Tapi sayangnya, atau justru untungnya, kegagalan itu adalah bagian dari paket hidup. Khususnya kalau kamu lagi ngejar sesuatu yang besar. Banyak orang takut banget sama kata gagal. Padahal, gagal itu bukan akhir cerita. Justru seringkali itu awal dari pelajaran paling berharga yang nggak akan kamu dapetin dari buku atau seminar. Gagal itu kayak guru yang galak. Tapi kalau kamu dengerin baik-baik, dia ngajarin hal penting banget. Contohnya, gagal bisa nunjukin mana strategi yang nggak jalan, mana kebiasaan buruk yang perlu diubah, atau bahkan ngebuka jalan baru yang sebelumnya nggak kamu lirik. Intinya, gagal itu bukan musuh, tapi partner latihan. Kamu nggak harus ngerayain kegagalan kayak ulang tahun juga sih. Tapi kamu bisa peluk dia, belajar dari dia, lalu move on dengan kepala tegak. Karena yang bikin sukses itu bukan siapa yang nggak pernah jatuh, tapi siapa yang tetap bangun dan jalan lagi, berkali-kali. Jadi lain kali kalau kamu gagal, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Cukup tarik napas, bilang oke, noted, terus tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Itulah cara kamu bikin gagal jadi investasi, bukan luka. 14. Kekuatan imajinasi.
Waktu kecil, imajinasi kamu mungkin sering dipakai buat main jadi superhero, astronot, atau penjelajah dunia fantasi. Tapi, begitu udah gede, banyak orang malah ninggalin kekuatan super ini dan mikir, imajinasi itu cuma buat anak-anak. Padahal justru sebaliknya, imajinasi itu senjata rahasia orang dewasa yang pengen hidup luar biasa. Imajinasi itu kayak simulasi hidup versi gratis. Kamu bisa bayangin masa depan kamu, mimpi kamu, hal-hal yang pengen kamu capai, dan itu semua jadi bahan bakar buat tindakan nyata. Bahkan banyak penemuan besar, ide bisnis cemerlang, sampai karya seni legendaris semua dimulai dari satu hal, yaitu imajinasi. Jadi jangan remehin kekuatan pikiran kamu. Kalau kamu bisa lihat sesuatu di kepala kamu dengan jelas, maka peluang untuk mewujudkannya di dunia nyata jadi jauh lebih besar. Otak kamu itu kayak GPS, dia butuh alamat tujuan. Dan imajinasi adalah cara kamu masukin alamat itu ke sistemnya. Mulai sekarang, kasih waktu buat diri kamu buat berimajinasi. Nggak usah malu, nggak usah takut dibilang halu, karena kadang yang dibilang halu hari ini bisa jadi kenyataan luar biasa besok, asal kamu gerak dan percaya. Jadi yuk, hidupin lagi imajinasi kamu, biar hidup nggak cuma realistis, tapi juga magis. 15. Mindset kaya. Oke, dengar kata kaya. Yang langsung kebayang biasanya duit numpuk, rumah mewah, mobil sport, liburan ke Eropa tiap 3 bulan. Tapi sebenarnya, mindset kaya itu bukan cuma soal materi. Itu soal cara kamu ngelihat dunia dan gimana kamu ngelihat diri sendiri. Mindset kaya tuh kayak kacamata yang bikin kamu sadar bahwa kemungkinan itu selalu ada, bukan kacamata minus yang cuma fokus sama kekurangan. Orang dengan mindset kaya nggak nunggu punya banyak baru merasa cukup, tapi mereka merasa cukup duluan, makanya rezeki malah makin ngalir. Kamu tahu nggak, banyak orang yang secara finansial kelihatan kaya, tapi pikirannya masih penuh ketakutan kekurangan. Sebaliknya, ada juga yang belum punya banyak, tapi pikirannya udah siap nerima banyak. Nah, yang begini ini biasanya jadi magnet keberlimpahan. Jadi mulai sekarang ubah cara kamu ngomong ke diri sendiri. Ganti, aku nggak bisa, menjadi gimana ya supaya bisa. Ganti uang itu susah dicari, menjadi uang bisa datang dari banyak sumber. Itu kayak ngetune otak kamu ke frekuensi kelimpahan. Ingat ya, jadi kayak itu dimulai dari kepala, bukan dompet. Kalau kepala kamu udah berisi, nanti isi dompet bisa nyusul. Yuk, latih diri kamu buat punya mindset kaya. Biar hidup nggak cuma penuh uang, tapi juga penuh makna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.